Label ini Label berbahaya ya, apapun konteksnya gitu kan. Iya. Terus di sini juga merefer kalau red flag itu tuh jadi kayak lu udah red flag udah nih, kayak udah label permanen gitu, kayak nggak usah dikit. Padahal ini cuma pop psychology dan ini memang bisa berubah sih intinya bisa gitu. berubah. Kita bikin konten kayak gini nih untuk kayak ngasih tahu red flag itu nggak sepenuhnya red flag, green flag juga nggak sepenuhnya green flag. Iya. Tapi kan tetap aja yang naik konten-konten yang kata psikologi. Iya, Gue gede banget lagi. benar. Itu keresahan semua anak psikologi itu. Sebagus-bagusnya peneliti, ya kan. Tapi kalau secara konstruk teorinya udah salah, lu bikin hipotesanya juga akan salah. Iya. Dan apa namanya? Iya. Turunan perilaku, turunan bab 3-nya, tindakannya juga bakal kesimpulannya akan salah. Iya. Guys, selamat datang lagi di Duduk Cerita Podcast. Jadi podcast psikologi dengan vibes nongkrong, meskipun ya vibes industrial sekali kita ya. Culture bro. Mungkin teman-teman bisa nebak ya kita tuh lagi di mana ya. Lalu saya apa itu? Gue mau nyebut taman mini. Tapi mirip sih namanya. Tim. Iya. Bukan TMIT tapi tim. Nah. Timnya Taman Ismail Marzuki. Oke ya, jadi kita di situ kebetulan ya. Mungkin kedepannya ada tempat gratis mungkin buat kita gitu ya. Boleh banget bapaknya Ani mungkin. Ada investor mungkin kan ya. Jadi si Duduk Cerita ini juga ya. Siapa tuh Duduk Cerita? Kita balik lagi ya, Duduk Cerita itu kami ya. Cerita itu kami terinspirasi dari istilah duduk perkara yang biasa disebut di dunia hukum ya. Tapi kami itu lebih membahas fenomena psikologi dan kaitannya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Dengan satu tujuan. Apa itu tujuannya? Memperbaiki awareness mental health di masyarakat. Nah, itu dia. Gak tau kedengeran gak ya suara kayak gini? Gue mau coba suara ganteng dong. Kayak memperbaiki awareness mental health di masyarakat. Iya. Kita memang nggak spesifik membahas ini ya, kayak ini sebenarnya agak konyol sih buat apa namanya isi materi, karena kita akan membahas green flag dan red flag gitu. Jadi konyol tapi menarik untuk dibahas karena trennya kadang masih kayak gitu ya. Masih nggak menarik ya, soalnya ini terlalu pop psychology banget. Iya, tapi gatel. Cuma realitanya begitu. Iya, gatel gitu ngeliat orang kok. Ya kita harus red flag apa green flag gitu loh. Sebenarnya sama kayak episode sebelumnya gitu terkait attachment. Ya, itu jadi label. Iya. Jadi si red flag dan green flag juga gitu dijadikan label. Iya. Terus dijadiin cara kita untuk ngedictate gitu ya, sebenarnya sama kayak attachment gitu kan ya. Intinya emang label ini berbahaya ya, apapun konteksnya gitu kan. Iya. Terus di sini juga merefer kalau red flag itu tuh jadi kayak lu udah red flag udah nih, kayak udah label permanen gitu, kayak nggak usah dikit. Padahal ini cuma pop psychology dan ini memang bisa berubah sih intinya bisa gitu. Berubah dan konteks bukan juga diagnosis. Bukan diagnosis gitu kan. Terus juga again balik lagi secure dan insecurity menurut gue masih agak abu-abu ya cari. Padahal memang in a way memang abu-abu, tapi diserap atau diterimanya itu secara hitam dan putih. Sayangnya begitu gitu. Iya. Dan ini juga melihat kalau lu merefer ke green flag ya. Iya. Ekspektasi sempurnanya tuh kayak tinggi banget gitu. Iya. Dan di situ jadi ilusi juga ya kalau misalnya ini. Dan sering kan orang ngaitin dengan toko-toko di K-drama gitu bro. Green flag banget ya. Gitu. Gue pengen buat ke situ dong, boleh emang. Maksud gue ya, itu pencintanya kan ada yang mencinta di situ. Ya, gue menghargai. Kalian semua tuh udah kelatih, algoritma kalian itu udah kelatih seperti itu. Jadi
ya kalian akan di feeding lah, dikasih makannya terkait Iya. konten-konten green flag, red flag ya, istilah apa, standar TikTok Standar TikTok. gitu. Yang padahal si red flag dan green flag ini ya bisa berubah gitu. Hmm. Bisa berubah dan kita nggak melulu berada di situasi yang red flag doang gitu ya. Ada mungkin di beberapa aspek kehidupan kita tuh green flag gitu. Tapi kembali lagi itu bukan label ya, itu bukan label. Itu bukan melabel orang lain tapi lebih mengidentifikasi diri kita. Mungkin gue kasih langsung study case aja kali ya. Iya, Buat orang yang, karena gue orangnya apa ya istilahnya, gue di awal gitu loh, gue tipikal orang yang straight to the point. ya, Yang mana straight to the point tuh, straight forward itu sangat tidak apa ya, sangat kok lu ini sih gitu loh, ngerti gak sih maksudnya? iya, buat iya. di kalangan umum tuh kayak ya kok lu ini sih orangnya ajak apa sih istilahnya, rigid, to the point, rigid. Iya, iya, Gitu. Nah buat mungkin orang yang suka slow living itu agak ini, cuman buat orang yang suka kerja profesional itu mereka suka banget sama tipikal kayak gue. Iya, strict Nah, gitu ya, strict lah ya. Iya gitu kan. Berarti kan memang definisi red flag dan green flagnya nih nggak bisa dipukul rata gitu Nggak kan. bisa dipukul rata. Ya depends on the konteksnya juga Iya, gitu. benar. Terus juga ya sayangnya gimana ya, kadang orang juga memvalidasi gitu loh. Iya. Jadi kita bikin konten kayak gini nih untuk kayak ngasih tahu lah Ngasih tahu. red flag itu nggak sepenuhnya red flag, green flag juga nggak sepenuhnya green flag. Iya. Tapi kan tetap aja yang naik konten-konten yang kata psikologi. Iya, Gue gede banget lagi. benar. Itu keresahan semua anak psikologi itu. Ya maksudnya siapa anjir? Emang psikologi sebuah entitas yang bisa ngomong. Iya. Padahal meromantisasi sesuatu hal itu juga ada prosesnya gitu ya. Dan nggak terus-terusan juga dalam hubungan rumah tangga, misalnya hubungan pertemanan itu nggak selalu ada romansa, ada ceria, ada susahnya juga gitu. Mau dibilang red flag, itu dinamika hubungan gitu. Nah, bisa jadi kayak gue tadi yang straight to the point gitu-gitu Iya, lah. iya. Tapi in a way udah cenderung melunak ketika gue mungkin ya Iya. udah lama belajar psikologi gitu kan, Iya, ternyata iya, semua unik dan gue punya kebutuhan juga kan ketika lu kerja di sales apa di situasi yang lu harus berhubungan dengan orang. Iya. Karena itu yang dituntut bukan sifat gua yang straight to the point, tapi yang dituntut itu adalah profesionalisme. Iya. Sehingga gua harus melunak ketika gua harus dealing Iya. dengan negosiasi, Iya. dealing dengan ya sesuatu yang memang mengharuskan gua berhubungan dengan orang atau Yang mengharuskan lu green flag gitu ya, ya by the ya jadi lo pekerjaannya lah gitu. harus apa namanya? Profesional. Keep up profesional. Jadi again tergantung apa namanya termnya lu mau pakai di mana. Cuman kalau kayak gitu berarti historis red flag ini memang nggak bisa disamaratakan, nggak bisa Iya, nggak bisa dipukul rata gitu. Udah malu salah gitu kan bukan melabel red flag itu kayak gimana gitu kan. Baru bagus sih. Lu udah apa ya? Lu udah identifikasi ini red flag Diri sendiri dan gitu. green flag. Ke diri sendiri ya, ingin ke orang lain. Ya masalahnya lu udah bagus nih punya mindset kayak gitu, tapi again ya balik lagi ya, lu sebagus-bagusnya peneliti ya kan, tapi kalau secara konstruk teorinya udah salah, lu bikin hipotesanya juga akan salah. Iya. Dan apa namanya Iya. Turunan perilaku. turunan bab 3-nya tindakannya juga bakal salah. kesimpulannya akan salah. Iya. Ya sebenarnya secara framework itu Iya. ya kita balik lagi lah, kan awalnya gue mau meningkatkan awareness kan, cuman Iya. waktu itu lu Memperbaiki ya. apa yang lu perlu diskurs, Iya, kita lu diskurs. diskurs gitu kan, kayak nggak bisa dong gini karena gue percaya awareness-nya udah ada, tapi cara lu memandang gitu loh, Iya. yang intinya Yang cherry itu yang- picking gitu loh, Bijak. Itu yang perlu kita perbaiki. gitu kan. Sebenarnya kalian tuh udah pinter-pinter lah. Ya, gue yakin kalian udah pintar gitu kan, Udah cuman pintar. jangan goblok lah. Itu tadi dinamika ya. Jadi jangan sekali-kali bilang diri lu red flag dan akan selamanya red flag, green flag dan akan selamanya green flag. Itu dinamika. Nah, udah masalah jadi pola gitu kan. Jadi pola. Kalau ini sih jadi kayak itu tadi sih, lu nonton ini deh, Lingset ya. lingkaran setan yang kemarin. Lingkaran setan ya. Lu nonton
review episode-episode kita yang kemarin gitu kan. Karena Penting banget ya kemarin itu. karena red flag dan green flag ini cukup luas banget cakupannya cukup gitu kan. luas. Jadi teori-teori attachment itu ya kalau lu bisa identifikasi itu bisa jadi green flag, bisa jadi red flag. Kalau menurut lu nih dengan ada yang sekarang gitu, cara bijak kita buat menyikapi Fenomena ini ya. Apa? Fenomena aja ya. Red flag dan green flag. Karena gini sih, gue nggak bisa menyikapi orang gitu. Karena gue juga kesel dibilang red flag gitu. Iya. Tapi mungkin menyikapi fenomenanya aja. Ya. Lu gimana? Yang menurut gue yang kayak tadi ya kita bahas itu yang pertama-tama banget ya, itu harus untuk diri lu dulu gitu. Kalau lu merasa gue red flagnya misalnya kayak gue tuh nggak disiplin misalnya, gue suka telat misalnya, yang dalam bekerja misalnya ya, suka telat. Gimana cara gue memperbaiki ini? Gue harus kenali polanya. Gue telat tuh ternyata karena gue tidurnya kemalaman terus, gue punya pola makan yang misalnya terlalu mundur, jadi jam tidur gue mundur juga dan bangun jadi telat gitu. Nah itu yang kenali polanya, baru bisa tuh dievaluasi, dikomunikasikan pada diri lu sendiri dan nanti itu diubah gitu. Nanti gue makannya di jam 6 misalnya. Nanti gue hiburannya sampai jam 9 aja, jam 10 gue udah mulai tidur gitu. Iya. Nah itu. Terus juga mungkin bisa juga mempersiapkan 2 pertanyaan kunci gitu ya. 2 pertanyaan kunci ini apa ya kemarin? Enggak, kayak ini loh apa namanya? Apa sih? Lu udah apa yang mau lu rubah ini gitu sih? Iya. Kayak lu red flagnya dalam hal lu tadi enggak lah, avoidance paling gampang lah. Iya. Pertanyaan kunci aja, kenapa lu avoidance? Iya. Lu nyaman nggak di posisi ini dan apa yang mau lu improve? Iya. Gitu aja sih. Dan bagaimana caranya? Iya. Dan bagaimana? Karena apa ya? Ini nggak apa-apa pakai case lu nggak apa-apa. Nggak apa. Maksudnya avoidance ini kita nggak bisa denial kalau dia memang red flag. Iya nggak sih? Iya. Tapi memang ada kalanya itu kepake loh. Iya. Nah cuman memang harus diidentifikasi dulu nih. Iya, benar sekali. Ya kan? Nah, bisa diperbaiki ya. Nah, kita udah hidup di mana sekeliling kita tuh sangat basic banget gitu loh. Yap. Sehingga lu nggak perlu ada masalah untuk menjadi stres. Iya. Karena sekitar lu udah jadi benang kusut aja saking seberisiknya itu gitu. Stresornya terlalu banyak ya. Bukan stresor istilahnya. Banyak. Karena kita emang in a way nggak stres. Iya. Tapi overreaction apa? Iya. Bukan itu. Attract, lo terlalu banyak Attract sesuatu yang yang nggak penting, padahal yang nggak penting padahal. Iya. Apa sih? Bahkan saat lu scroll aja, lu sebenarnya nggak butuh informasi itu. Over interaction apa sih? Gue lupa namanya, ntar gue ini. Tapi terlalu banyak interaksi gitu. Interaksi yang nggak dibutuhkan. Iya. Ya gitulah. Nah, apa namanya? mindfulness ini mungkin sebagai sebuah solusi ya. Bahwa kita mungkin bisa sendiri dulu. Ya buat yang lu agama Islam sholat. Nah, sholat itu mindfulness paling kompleks tuh sholat. Karena itu part of yoga ya. Ada meditasi. Ada gerakan fisik di sana. Ada spiritual apa ya, hubungan dengan Tuhan gitu ya. Itu lebih kompleks lagi soal jiwa itu. Tapi again biasanya lu red flagnya orang ketika dia sudah punya mindful, dia kan bodo amat. Bahkan dia dibilang red flag pun bodo amat. Tapi kan ujung-ujungnya psikologi itu apa sih? Kita nggak membenarkan satu dengan yang lain, tapi bagaimana cara lu bisa damai dengan diri lu sendiri dan secara jiwa itu well gitu kan. Kayak lu mau avoidance, ini gue langsung merujuk ke teorinya Karen Horney kan. Ya kalau pertanyaannya better yang mana nih gitu kan, kayak fly, fight, found gitu kan. Ya nggak ada opsi yang lebih baik. Lu harus pakai kombinasi itu. Kombinasi itu dan mungkin yang paling terdekat bisa lu lakukan ya. Nah, kan mungkin kayak karena balik lagi itu kita nggak sempurna. Nah, tapi kalau misalnya lu merasa oke ini harus diperbaiki ya, lu jangan denial juga. Jangan denial. Kalau lu harus fight, mungkin boleh lah lu run gitu kan. Mention lagi nih. Apa tuh? Iya, podcast sebelumnya. rilis emosi. Oke, gue boleh ya. Apa emotional focus coping dan problem focus coping gitu. Nanti lari ke situ. Jadi memang, once lu udah ngerti lah gitu kan teori psikologi, lu akan mudah untuk
menggunakannya. Tapi again balik lagi, sejago-jagonya lu di psikologi, kalau lu denial dan lu nggak jago buat identifikasi, Yap. buat self concept, banyak juga kok teman-teman kita lulusan psikologi yang Iya, berobat jalan ya. sayang dikasih gitu loh. Kalau lu punya banyak pertanyaan gitu. Nih boleh banget langsung ke DM kita atau di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Kita juga open banget kalau misalnya mau kritik saran. Terus jangan lupa follow IG-nya di @dudukcerita.id. Ya. Subscribe, like, dan share. Dan kita juga punya platform lain, Spotify sama Noise yang bisa kalian tonton juga. Rencana itu akan video kan. So far audio doang. Iya, audio. Itu bakal enak banget sih. Pengganti radio tapi Nah. daging ya. Nanti kalau pengganti radio kayak gini ya. Halo, apa kabar? Iya. Saya dengan Diki. Nah, kan suara gantengnya. Ada lagunya dong berarti. Ada di sela-selanya ada lagu dong. Enggak, bukan lagu. Joget aja dia pargoy. Ya gitu aja. Semoga bermanfaat gitu. Dan bisa memperbaiki miskonsepsi kalian tentang red flag dan Harus green flag. Jadi Ya. akhir kata gue Diki. Gua Gibran. Mari Saya kedua. Membiasakan berpsikologi.